Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinah al hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina waddaba ahwa wa kan amruhu furuda. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, sedaya puji kagungan Allah Tuhan ingkang melimpahkan rahmat dan nikmat datang kula panjenengan sami dalam kondisi sakit, dalam kondisi kurang menguntungkan, dalam kondisi melimpah ruah, kula panjenengan sami tansah terus mentaati datang ngarasanipun Allah dan datang Rasulipun Allah dan datang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kemudian tetap tercurahkan datang junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang para sahabat, datang seluruh umat Islam ingkang tansah mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah hingga akhir zaman. Muga-muga kula panjenengan sami tergolong hamba Allah ingkang mendapatkan syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kula panjenengan sami selaku tiyang Islam, di dalam Islam niki kita dianjuraken senantiasa taat dhateng ngarsanipun Allah dan Rasulnya, terutama dalam kehidupan keseharian adalah datang pemimpin ingkang taat dhateng ngarsanipun Allah. Lalu kemudian pemimpin yang tidak taat bagaimana? Apa lalu kemudian juga kita ikuti? Pemimpin yang tidak taat kepada Allah justru memiliki suatu macam kewajiban kula panjenengan tegur sapa, memberikan satu kritikan agar pemimpin kula wau dados tiang-tiang ingkang sae. Dalam rangka kehidupan bermasyarakat boten lepas saking sekelompok manusia dan di sana ada pemimpin. Insyaallah badhe kita pilah dan kita pilih pimpinan daerah dan pimpinan daerah tingkat 2, tingkat 1. Badhe kula panjenengan sami pilah dan pilih dalam bulan ini insyaallah. Tentu kula panjenengan sami kedah memilih mana-mana pemimpin ini yang memiliki rasa ketaatan dhateng nasihatipun Allah. Ayat ingkang kula waos inggih menika Allah menganjurkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah kamu semua bersama-sama dengan orang-orang yang mengerti terhadap Tuhannya. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, di pagi hari dan di senja hari dengan mengharapkan keridhaan kepada Allah. Jadi tiang pemimpin kula wau
pagi, siang, sore dan malam senantiasa taat datang rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tu ainaika anhum, dan janganlah kedua matamu itu berpaling dari mereka. Kula panjenengan mboten dipun angsalaken lajeng mengo dhateng pemimpin ingkang leres kala wau. Turidu zinatal hayatid dunya, keranten mengharapkan perhiasan dunia semata, tergiur kalian satu macam donya brono ingkang kathah sehingga mengorbankan diri untuk mengikuti pemimpin yang zalim. Apakah kemudian bakal terjadi pemimpin yang zalim di kalangan kita menawi kula panjenengan sami salah pilih dan kemudian pasrah napa wontene? Allah bakal ndugekaken pemimpin ingkang zalim kala wau. Wala tuti man aghfalna qalbah, dan janganlah kamu sekalian mengikuti orang-orang yang hatinya itu telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba hawa. Pemimpin itu tadi adalah hanya mementingkan hawa nafsu semata, mengembang tumbuhkan kekuasaan dengan memperkuat prajuritnya untuk memaksakan rakyatnya agar dia itu mengikuti jejak program-program yang salah. Ini tentu tidak akan dibolehkan dalam Islam. Wa kana amruhu furuto, dan keadaannya itu melewati batas apabila ada satu pemimpin yang kemudian menganjurkan satu hal yang seperti itu. Pada zaman dahulu ada raja yang memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Loh, kok bisa memaksakan? Iya, dipaksa manusia itu. Akan tapi di kalangan itu karena sudah pernah mendengar satu ajaran Islam yang kuat, tetap tidak mau dipaksakan oleh pemimpinnya gara-gara dia itu adalah memiliki akidah yang kuat. Siapa itu? Yaitu 9 orang yang tidak melawan, akan tapi dia hijrah keluar dari desa itu dan merantau. Di dalam perjalanan kelelahan itu kemudian dia masuk ke suatu gua itu tidak ada penghuninya sama sekali, 9 orang itu, dan sampai tidurnya sampai 350 tahun. Akan tapi 9 orang tadi bangun, kemudian dia merasa bahwa tidurnya baru kemarin, sampai kemudian 9 orang tadi adalah kemudian membelanjakan, mau memberi makanan itu adalah ngambil dari rupiah yang 300 tahun kemudian. Akhirnya tidak laku lagi uang yang dibelanjakan, dan dia disuruh kembali. Kamu itu siapa? Dia mengaku bahwa saya adalah seseorang yang kelelahan dan tidur di gua, yaitu Ashabul Kahfi ternyata di sana. Disitulah kemudian dia semuanya meninggal dalam kondisi muslim. Kenapa? Karena dia ingat kalimat la ilaha illallah yang akhirnya kemudian mereka memiliki satu macam kekuatan yang luar biasa itu tadi. Di dalam kondisi pemuda yang seperti itu tadi, apakah masih ada satu pemikiran umat Islam yang seperti sekarang? Di sana ada satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 104. Ini yang biasa dipedomani oleh orang-orang Muhammadiyah. Ing menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan yang menyeru kepada yang ma'ruf dan menyuruh berbuat baik
dan melarang berbuat yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Adakah di dalam masyarakat kita ini orang yang seperti ini, Mas Yan? Syukur alhamdulillah kula panjenengan sami tasih ngrausaken bilih tasih ada pemimpin-pemimpin yang baik yang sesungguhnya patut kita ikuti. Di dalam kegiatan keseharian, apakah pernah kita jumpai pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Pemimpin yang baik itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Khalifaur Rasyidin. Siapa itu? Yaitu seperti apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin muhayyidin. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa. Jadi ikutilah olehmu akan sunnah para khalifah yang lurus dan terpimpin seperti yang pernah disampaikan oleh khalifah sebelum dalam kehidupan kita, yaitu Khalifah Umar. Dikala beliau menjadi pemimpin, malam hari yang petang gelap gulita, dia sempat berjalan kaki dan kemudian melihat lapisan masyarakat. Apakah ada rakyatku yang kemudian memiliki satu macam perbuatan yang sesungguhnya patut diperhatikan oleh kami selaku jajaran pimpinan? Ternyata ditemukan di suatu hari ada anak yang menangis, kemudian diintip oleh Khalifah Umar itu tadi. Ternyata tidak tahan Khalifah Umar, akhirnya masuk. Kenapa Bu, anaknya kok menangis? Itu loh Pak, menahan lapar anak kami. Lah Ibu, masa apa? Itu tadi saya masuk ngambil batu-batu yang bulat. Batu bulat itu kami godok agar anak saya ini tidak selalu menangis kelaparan. Lah kok ngerti seperti itu? Ya, dianggapnya itu adalah satu polo pendem yang nanti akan masak dan kemudian anak saya tidak menangis terus. Begitu Khalifah Umar mendengar ungkapan ibu tua tadi dengan anak yang menangis, beliau keluar dan kemudian pulang ke rumah, ngambil gandum satu karung, diangkat sendiri, kemudian dibawa ke rumahnya ibu tadi, dan itulah kemudian disuruh memasak. Satu pemimpin yang seperti ini adakah sekarang? Sesungguhnya keteladanan di dalam perjalanan sejarah ini kita bisa mengikuti kehidupan keseharian, melihat perjalanan sejarah dan keadaan hidup kita ini. Sudahkah kita ini tergolong hamba Allah yang betul-betul mukmin, betul-betul mukmin dan mukminah? Itu Bapak Ibu, moga-moga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.